Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Zufarsa dari kelas 1B dengan NPM A1G024057. Dosen penggampu saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Yang pertama ada manajemen peserta didik, yaitu suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik, yaitu sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Dilanjutkan dengan tujuan manajemen peserta didik, yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Adapun prinsip manajemen peserta didik yaitu ada 7. Yang pertama, manajemen peserta didik merupakan bagian integral dari manajemen sekolah. Kedua, semua bentuk manajemen peserta didik harus mendukung misi pendidikan. Ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus mempersatukan siswa dari latar belakang yang beragam. Keempat, manajemen peserta didik berfungsi sebagai pengaturan dalam pembimbingan. Kelima, kegiatan manajemen harus mendorong kemandirian peserta didik. Keenam, manajemen peserta didik harus relevan untuk kehidupan siswa, baik di sekolah maupun di masa depan. Ketujuh, penyelenggaraan manajemen mengakui karakteristik peserta didik, termasuk intelektual, minat, bakat, kebutuhan, pengalaman, dan kondisi fisik. Pendekatan manajemen peserta didik, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Yang ketiga, pendekatan terpadu. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Kedua, penerimaan peserta didik baru. Ketiga, orientasi peserta didik. Keempat, mengatur ketidakhadiran dan kehadiran peserta didik. Kelima, pengelompokan peserta didik. 6. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Ke-8, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang ke-9, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Manajemen sarana prasarana sekolah adalah proses kerjasama dalam melaksanakan pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga pendidikan secara efektif dan efisien yang dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Tujuan manajemen sarana prasarana sekolah. Tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana sekolah dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Ada 5 prinsip manajemen sarana prasarana sekolah. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Kedua, prinsip efisiensi. Ketiga, prinsip administratif. Keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekoefisien. Yang terakhir, ruang lingkup manajemen sarana prasarana sekolah. Yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Ketiga, inventarisasi. Keempat, pendistribusian dan pemanfaatan. Kelima, pemeliharaan. Keenam, penghapusan. Dan yang ketujuh, pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Itulah penjelasan saya mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa.